Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perbedaan politik dan ekonomi pada era Soeharto dan Megawati. Kalian penasaran gak sih? Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa Rahmalia Suyono, yang kedua ada Dini Anissa Maulia, yang ketiga ada Ikfir Lima Syakiran, yang keempat ada Nabila Putri Rahayu, yang kelima ada Nur Cahyati, yang keenam ada Stephen Wijaya, yang ketujuh ada Valentino Hagai Siburian, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan saya sendiri, Wulan Pitya Syepani. Pada era Soeharto, reformasi di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998 dicirikan oleh berbagai perubahan politik dan ekonomi. Pada awal pemerintahannya, Soeharto menerapkan kebijakan stabilisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang melalui serangkaian proyek pembangunan. Di sisi politik, Soeharto membangun pemerintahan yang otoriter dengan mengendalikan lembaga-lembaga negara dan menghimpun kekuasaan dalam satu tangan. Dia juga memadamkan oposisi politik dan kebebasan berpendapat. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Soeharto meluncurkan program industrialisasi dan modernisasi, pertanian yang berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan nasional. Namun, kebijakan ekonominya juga menyebabkan ketidaksetaraan dan ketergantungan pada sektor tertentu. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, rezim Soeharto juga diwarnai oleh korupsi yang merajalela dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya, tekanan dari masyarakat dan krisis ekonomi Asia pada 1990-an menyebabkan mundurnya Soeharto dan memicu reformasi tahun 1998. Membuka jalan bagi era demokrasi dan perubahan politik di Indonesia. Era Megawati. Reformasi. Presiden Megawati Soekarno Putri menjabat dari 2021 hingga 2024. Reformasi politik dan ekonomi di era kepresidenannya terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem politik dan pemerintahan yang dimulai pada Reformasi 1998. Berikut beberapa aspek penting dari era Megawati. Politik. Era Megawati ditandai dengan upaya konsolidasi demokrasi dan perluasan rumah politik. Partai politik dan pemilihan umum menjadi elemen kunci dalam proses politik. Ekonomi. Pada sisi ekonomi, pemerintahan Megawati dihadapkan pada tantangan seperti krisis ekonomi global, ketidakstabilan regional. Reformasi ekonomi dilanjutkan dengan fokus pada pemulihan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam reformasi birokrasi, Megawati berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi. Upaya ini melibatkan restrukturisasi dan pemberantasan praktik korupsi dalam pemerintahan. Untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintahan Megawati juga menempatkan perhatian pada upaya penanggulangan tersebut melalui program-program sosial dan ekonomi. Dalam hubungan luar negeri, Megawati menekankan pada diplomasi yang lebih merdeka dan aktif, menjalin hubungan dengan berbagai negara. Dan meskipun pemerintahan Megawati hanya berlangsung satu periode, era kepresidenannya memberikan kontribusi pada proses pembangunan demokrasi dan reformasi ekonomi di Indonesia pasca reformasi di tahun 1998. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.